Lebih lagi Tuhan kami kekuasaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya Tuhan tambahkan kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini ya Bapa. Kami berterima kasih, kami membangunkan fajar dengan doa dan pujian kami. Kami membangun mesbah doa kami kembali Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, basuh kami Tuhan, sucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan memperlengkapi kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kami dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, dan kami tetap tegak berdiri sesudah kami menyelesaikan segala sesuatunya. Dengan berdiri tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju surah keadilan, kaki kami berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan kami pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman itu kami dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan kami keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi tembok berapi di sekeliling keluarga besar jemaat Gereja Petani FOG Jombang, di sekeliling kota kami, sekeliling kota bangsa kami, bahkan seluruh bangsa-bangsa, semuanya dilindungi oleh tembok berapi dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami ada dalam kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga doa fajar ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya kami berserah dalam kuasa pimpinan-Mu Roh Kudus. Beracaralah, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, sehingga urapi setiap kami, urapi yang bertugas Tuhan, sehingga pengurapan-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, baik yang WL, baik yang Tuhan pembicara, baik yang doa syafaat, urapi semuanya dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Di keluarga kami, di kota kami, di bangsa kami. Terjadi mujizat-Mu, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan. Terjadi kepada kami umat-Mu Tuhan. Terjadi sekarang ini. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Engkau Allah yang besar. Ku sembah Engkau Allah yang dahsyat. Pagi hari ini iman kami bersepakat percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Oh, Jesus Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kejadian-Ku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau perbuat. Sehingga jiwa kami benar-benar menyadarinya. Bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan.
Oh Jesus Tuhan. Karena kuasa mula kami bersuka cita, karena kuasa mula kami bersukaria. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami dicintai Tuhan, hidup kami diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Hidup kami diberkati Tuhan tanpa batas. Hidup kami diprogramkan untuk berkemenangan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Di saat kami tak percaya, kuasa-Mu yang sempurna Kau nyatakan. Di saat kami menyembah-Mu, selama kami menyembah-Mu, kuasa-Mu yang ajaib terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keselamatan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat semua kebaikan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu ku persembahkan korban syukur kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengan mengucap syukur itu menyenangkan hati-Mu. Dengan mengucap syukur itulah yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam lindungan Allah,
Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percaya. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan kami dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan kami akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat pada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tejung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat pada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan meluputkan kami. Tuhan Yesus akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyian siara. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kaki kami goyah. Penjaga kami tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bahkan Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa perlindungan sudah terjadi kepada seluruh kami umat-Mu. Terjadi dalam keluarga kami, kota kami, bangsa kami, gereja kami. Tetap dalam lindungan Allah. Bila kami bertobat, bila kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Bahkan seluruh isi keluarga kami. Tuhan sudah selamatkan. Haleluya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorailah bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar, mengatasi segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah
yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang. Sebab Tuhan datang untuk menghakimi bumi. Tuhan akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah melakukan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami umat-Mu sudah memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bertata dan bersemayam atas pujian umat-Nya. Ini saatnya kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, berikan roh ketajaman kuayaan yang baru. Terlebih buka mata hati umat-Mu, jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi, shalom. Kita berkumpul melalui doa pagi ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua Amen. karena kasih. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 29. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung berbantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan, kalau kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yaitu harus diderita setiap orang, kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita sudah baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 29. Pagi hari ini saya akan membawakan tema renungan pagi hari ini, yaitu perlombaan bagi orang yang percaya. Bapak Ibu, kalau kita baca, cermati baik-baik firman Tuhan di pasal 12 ini, ya, hidup kita ini seperti suatu perlombaan, ya, dalam sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Jadi bukan pertandingan sepak bola atau pertandingan lari, ya, tetapi sebuah pertandingan iman. Dan tujuan perlombaan ini adalah untuk memperoleh kehidupan atau mahkota kehidupan yang kekal. Ya, tujuan perlombaan ini adalah untuk memperoleh mahkota kehidupan. Saya percaya kita semuanya rindu dan ingin memperoleh mahkota kehidupan itu. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi di dalam kehidupan kita harus berlomba. Pertandingan iman ini kita harus kerjakan. Ya. Kita semua orang yang percaya adalah sebagai atlet-atletnya. Ya. Dan kita sebagai orang percaya ini adalah atletnya. Kita semuanya ikut dalam perlombaan iman ini. Dan seorang atlet harus melatih dirinya dan menjaga kondisi fisiknya. Bapak Ibu, kalau kita lihat seorang atlet lari, dia benar-benar menjaga kondisi fisiknya. Dia benar-benar berlatih dengan sungguh. Tiap hari dia harus berlatih berlari. Entah itu dia pagi, entah itu dia siang, ataupun bahkan sampai malam dia berlatih untuk berlari.
ya dia menjaga benar-benar fisiknya supaya nanti pada saat suatu pertandingan itu, ya pada saat pertandingan itu mulai, dia benar-benar sudah siap. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita adalah atlet-atlet yang harus kita mempersiapkan diri kita ini benar-benar di dalam suatu pertandingan tentang iman kita. Sebagai atlet-atlet rohani yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, kita harus melatih diri kita dalam ibadah, Bapak Ibu. Jadi pertandingan kita ini bukan pertandingan secara fisik atau seperti yang ada di televisi, pertandingan sepak bola, pertandingan basket dan sebagainya, bukan, tetapi pertandingan kita ini yaitu rohani kita. Kita harus melatih diri kita dalam ibadah. Dan kita harus ya menjaga kondisi fisik kita ini dengan baik dengan makanan-makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan. Sebagai atlet rohani, ya, untuk menyiapkan diri dalam suatu pertandingan iman, kita harus melatih diri kita dalam ibadah, melatih diri kita untuk makan makanan rohani yang bergizi, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak benar-benar menjaga, ya, karena ini adalah suatu perlombaan, kita akan ketinggalan. Ya. Saya pernah lihat di televisi satu pertandingan lari. Seorang atlet lari itu ternyata pada saat dia berlomba, ya, pada hitungan ya 3, 2, 1, dor, itu dia itu benar-benar matanya itu dia fokus ke depan dan dia lari sekencang-kencangnya. Ya, saya tidak pernah lihat satu atlet lari itu waktu dia itu lari, dia itu tolak-toleh kanan kiri, ya. Sambil noleh ke belakang gitu ya. Terus apalagi sambil ngobrol sama sampingnya gitu, enggak. Ya, enggak pernah saya lihat. Tapi dia pada saat ada suara tembakan itu ya dia lari dan dia hanya melihat ke depan. Dia lari sekencang-kencangnya melihat. Saya pernah lihat itu ada seorang atlet lari. Ya, waktu dia tuh lari di tengah perjalanan, ya, di tengah rute itu, dia kesenggol sama temannya. Ya, kesenggol sedikit gitu ya. Istilahnya kena lengannya gitu ya. Namanya orang lari itu kan kadang-kadang terus saling kejar-kejaran gitu ya. Waktu itu dia kesenggol, des gitu. Kesenggol sedikit. Tiba-tiba dia itu langsung hilang konsentrasinya. Dia keluar jalur. Ya, dia keluar jalur. Tanpa dia sadari dia keluar jalur. Terus di tengah-tengah itu dia sadar, loh, saya salah jalur. Dia langsung balik. Dia kembali ke jalurnya tadi. Jalur larinya tadi. Nah, ternyata kita harus benar-benar fokus. Cara supaya kita ini bisa menjadi juara dalam perlombaan atau pertandingan iman kita ini, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus fokus. Kita akan melewati segala tantangan hidup saat pandangan kita ini hanya fokus kepada Tuhan. Kita akan bisa lewat ini. Meskipun kesenggol temannya kanan kirinya, dia tetap fokus. Jangan sampai nyenggol, siapa sih nyenggol terus noleh gitu. Wah, itu sudah tidak fokus ya. Dia tidak fokus berapa detik aja. Seorang atlet lari, dia tidak fokus berapa detik aja. Dia bisa kesalip ya. Dia bisa didahuluin sama lawannya. Ya. Nah, seperti ini. Ternyata kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itu salah satu yang harus kita kerjakan supaya kita ini bisa melewati pertandingan iman ini dengan baik dan kita mencapai garis akhir, ya, garis finish, sehingga kita memperoleh mahkota kehidupan itu. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan tolak-toleh kanan kiri, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita, kalau kita banyak tolak-toleh kanan kiri, ketinggalan kita. Ya, kita akan ketinggalan. Ya, kita akan ketinggalan. Kita harus fokus benar-benar kepada Tuhan. Tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan tolak-toleh kanan kiri. Kira-kira siapa yang dapat yang minta aku pertolongan? Ya,
kira-kira aku bisa minta tolong siapa ya, toleh kanan kiri, muka belakang dan sebagainya. Sudah, satu-satunya pertolongan kita hanya pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara supaya kita menjadi juara dalam perlombaan ini, pertandingan iman kita ini, yaitu melupakan apa yang ada di belakang kita. Ya. Jadi melupakan apa yang ada di belakang. Jangan sampai kita ini menoleh ke belakang. Artinya apa? Kembali ke masa lalu hidup kita. Masa lalu hidup kita yang penuh mungkin kesalahan dan dosa. Seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya. Mari kita baca di dalam firman Tuhan. Filipi 3 ayat 13. Saya minta Ibu Sri bisa minta tolong bantu baca. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Mic-nya, Bu. Mic-nya dinyalakan. Ya. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Berlari-lari dalam tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, jangan menoleh ke belakang. Tetap kita konsentrasi ke depan dan pandang Tuhan Yesus. Tinggalkan segala beban dosa yang seringkali merintangi hidup kita. Terkadang iblis itu licik ya Bapak Ibu. Pada saat kita sudah fokus ke depan, tiba-tiba di tengah perjalanan, ya kita diintimidasi. Nah, ini yang membuat kita ini terkadang hilang konsentrasi kita. Seringkali iblis mengintimidasi, kamu dulu loh pernah melakukan ini, kamu dulu berdosa ini, kamu pernah melakukan dosa ini, dan sebagainya. Seringkali seperti itu. Ya. Tetapi jangan terpengaruh Bapak Ibu. Ya. Jangan terpengaruh akan hal yang seperti itu. Kita harus fokus benar ke depan. Jangan menoleh ke belakang. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Pada saat kita sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah lupakan semua itu, ya, yang ada di belakang. Jangan sampai kita ini melihat ke belakang, apalagi terus mundur, ya, jangan. Kita harus maju terus, pandang ke depan, supaya kita benar-benar mencapai garis finish dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menjadi juara dalam perlombaan pertandingan iman kita. Kita harus memiliki ketekunan. Nah, ini yang ketiga. Ketekunan ini ternyata penting sekali dalam seorang atlet. Orang kalau tidak tekun, dia tidak akan sukses, dia tidak akan berhasil, dia tidak akan memperoleh yang namanya kemenangan. Bayangkan seorang atlet lari, kalau dia tidak tekun, ya, waktunya dia latihan, ya, dia tidur-tiduran, ya, dia cangkruan, ya, dia nongkrong dengan temannya, ya, dia menghabiskan waktunya dengan santai dan sebagainya, ya, ketinggalan. Fisiknya tidak akan bisa terbentuk. Ya. Kalau dia tidak benar-benar menyiapkan diri dengan tekun, ya, dia tidak berlatih dengan tekun, ya, dia pasti akan mengalami kekalahan. Seorang atlet pada saat dia mempersiapkan diri untuk lomba, dia benar-benar menyiapkan dirinya. Ya, apapun, ya, dia akan melakukannya, baik latihan, baik makanan, ya, dia makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Terus dia istirahat dengan cukup, dia tidak bergadang, ya, nggak nongkrong dan sebagainya, ya. Dia benar-benar disiplin. Ya, makanya kalau
ada satu pertandingan internasional gitu, biasanya seorang atlet itu dikarantina ya, betul ya Bapak Ibu ya. Ya, dia dikarantina. Supaya apa? Benar-benar dijaga. Ya. Jadi waktunya latihan, nggak keluyuran. Benar-benar dikarantina ini benar-benar disiapkan betul. Ya. Makannya pun dijamin, ada jam makannya. Jadi nggak boleh kelewatan atau kurang dan sebagainya. Ada jam-jam makannya sendiri, ada jam-jam latihan sendiri. Tekun. Ya, ketekunan memiliki arti melakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh. Jadi dalam pertandingan iman kita ini, kita harus melakukannya dengan tekun. Kita harus memiliki ketekunan. Ya. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam hal beribadah, tekun dalam hal berdoa, tekun dalam hal membaca firman, dan sebagainya. Ini yang harus kita siapkan, supaya benar-benar rohani kita ini siap ya, menghadapi pertandingan itu. Kalau kita tidak tekun hal ini, ya, kita akan mudah kalah. Ya. Kita tidak akan memperoleh yang namanya hadiah itu, Bapak Ibu, kemenangan itu. Jadi 3 hal tadi Bapak Ibu. Yang pertama, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Artinya fokus pandangan ke depan. Ya. Jangan tolak-toleh. Ya. Yang kedua, melupakan apa yang ada di belakang kita. Ya. Jangan kembali ke kehidupan yang lama kita, jangan. Kehidupan kita yang baru ini, kita sudah dibaharui. Ya. Kita harus fokus ke depan, lari ke depannya, jangan lari mundur Bapak Ibu ya. Yang ketiga, memiliki ketekunan. Ketekunan memiliki arti melakukannya dengan rajin dan sungguh-sungguh. Jadi harus ada kesungguhan. Seorang atlet itu dia itu benar-benar rajin dan dia itu sungguh-sungguh. Dia tidak main-main. Ya. Sampai pernah ada seorang atlet lari. Waktu dia lari, kakinya tidak tahu mungkin keseleo atau kenapa ya, cedera. Tetapi dia berusaha untuk tetap lari. Ini artinya sungguh-sungguh, Bapak. Tidak main-main. Ya, dia berjuang sungguh-sungguh. Meskipun kakinya terpelecok, ya, kakinya keseleo. Ya, mungkin dia mengalami kesakitan, tetapi dia tetap berlari. Sampai dia itu sampai menuju garis finish. Ini berarti seorang atlet yang benar-benar sungguh-sungguh. Memiliki ketekunan benar-benar. Di dalam kehidupan kita pun juga. Ya. Jangan menjadi anak yang gampangan. Ya, firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Ya, jangan menjadi anak yang gampangan. Tapi kita ini benar-benar anak-anak yang militan. Ya. Anak-anak yang benar-benar sungguh-sungguh. Memiliki ketekunan. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat kita melakukan 3 hal ini, saya percaya, ya, kita akan sukses, kita akan berhasil dalam menghadapi pertandingan iman kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Di dalam kehidupan kita ini adalah suatu perlombaan. Ya, mari kita berlomba-lomba, ya, satu sama lain. Ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang lomba, Bapak Ibu, ini sudah pribadi ya, intern ya. Jadi tidak ada istilahnya, wis awakmu nanti tak gandeng ya, nggak bisa. Ya, jadi ini sudah sendiri-sendiri. Wis nanti aku ikut mama saja, nanti gendong mama, nggak bisa. Ya, jadi pribadi lepas pribadi, namanya perlombaan. Ya, nggak bisa nunut ya Bapak Ibu ya, nggak bisa nunut. Jadi kita sendiri-sendiri, kita berlomba, kita berjuang. Ya. Bersama dengan Tuhan kita pasti akan bisa melewati perlombaan kehidupan kita ini, ya. Pertandingan kita ini. Tetap percaya, jangan sampai iman kita ini goyah sampai garis finish, sampai Tuhan memanggil kita semuanya. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Tuhan itu benar-benar akan kita terima. Kapan? Pada saat kita dipanggil Tuhan. Nanti ada reuni yang besar di sana. Amin. Bisa melihat
mahkotanya siapa yang paling besar ya? Mahkotanya siapa yang paling banyak ini? Melalui dalam kehidupan kita selama kita hidup ini di dunia ini, di bumi ini. Saya percaya kita akan bisa melewati pertandingan iman ini dengan baik. Puji nama Tuhan memberkati kita semuanya. Saya minta apinya. Terima kasih. Shalom. 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 Sorry. Jangan. Tidurnya kesoren. Bangun nih tengah malam. Jam 8 tidur. Jam 12 bangun. Tidur lagi kebablas. Inilah manusia penuh kelemahan, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Ayo, pendoa syafaat silakan, pendoa syafaat silakan. Singkat jelas. Terima kasih Bang. Tuhan memberkati, kita tekun akhir. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam sehingga kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupannya dapat kami nikmati sampai detik ini Bapa. Sebelum kami berdoa syafaat, biarlah Kau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami ucapkan, apa yang ada dalam isi hati kami, pikiran kami yang tidak berkenan Bapa. Biarlah Kau ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah hamba-Mu tabur. Kau pakai Bapak Bambang lebih lagi Bapak. Kau pakai hidupnya, Kau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati pekerjaannya, memberkati seluruh keluarga besarnya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Dan kami percaya dan katakan, Shalom turun atas Indonesia. Saat ini kami berterima kasih pada Allah kami yang hidup. Sudah memulihkan dan sudah menjamah semua pemimpin pemerintahan di Indonesia. Dari pusat sampai ke semua daerah-daerah dijamah oleh Roh Kudus. Dan diberikan roh takut akan Allah. Sehingga pemimpin Indonesia dengan hikmat dari Roh Kudus sehingga terjadi kerukunan dan kesatuan sudah terjadi di Indonesia. Terima lawatan, mujizat, manifestasi kehadiran Tuhan melanda semua orang. Pertobatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan dinyatakan dan dahsyat. Dengan dahsyat terjadi hujan awal dan hujan akhir. Cinta dan anugerah Tuhan dilimpahkan. Semua karunia dan buah-buah roh dicurahkan. Kemuliaan Tuhan turun melanda seluruh bangsa Indonesia dan Betani FOG Jombang dan seluruh gereja-gereja. Semua orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipulihkan dan memancarkan kemuliaan dan mengalami kebangkitan besar, menjadi pasukan Tuhan yang perkasa dan tidak terhentikan. Sampai seluruh Indonesia dan dunia diselamatkan. Inilah saat kabut Tuhan. Saat ini kemuliaan kerajaan Tuhan datang. Apa saja yang kami minta dan doakan. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk
Indonesia Engkau sudah pulihkan. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Engkau sudah memberkati Indonesia. Terima kasih Tuhan Engkau sudah menghalau, sudah menghentikan COVID-19 dan varian-varian baru dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Seli, Pak Surya, anak Louis, dan Febe, dan Putim yang sudah Engkau sembuhkan sekarang sedang mengalami pemulihan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih nama-nama yang sudah kami sebut ini Tuhan, beserta anak-anak-Mu yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, yang sedang sakit Tuhan, atau yang ada di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, anak-anak-Mu yang lain Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjamah kami satu persatu. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Engkau sudah pulihkan, Engkau sudah menjamah kami Tuhan. Sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Apapun yang menjadi masalah kami, Engkau menjawabnya. Engkau memberikan terobosan yang baru, memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang sudah kami naikkan. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa khusus untuk Louis hari ini. Kita satukan hati kita. Kalau Louis hari ini akan operasi, Tuhan jamah Louis sebelum tangan dokter bekerja. Tuhan menyertai semua yang bekerja. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat Tuhan. Supaya dokter menemukan semua tepat pada waktunya. Amin. Tepat. Terima kasih dan operasi ini berjalan dengan lancar. Terima kasih dan Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan yang terbaik untuk Louis. Louis bisa mengalami penyertaan Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala doa-doa kami sudah sampai di hadapan-Mu. Dan Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kemurahan Allah. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Yang percaya kita sudah menerima kelimpahan rohani dan jasmani. Tetap setia, jujur, taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama saya katakan. Amin. 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 Amin.